Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 691 Kejutan Dunia, cepat, nyalakan TV. Beralih ke CCTV atau saluran apapun yang menayangkan berita. Seorang pemuda berlari ke pos jaga sebuah pabrik dan berteriak kepada penjaga itu. Penjaga keamanan memiliki TV hitam putih 14 inci. Selain pos jaga, tidak ada TV lain di pabrik. Penjaga keamanan tidak yakin apa yang terjadi, dan lebih dari selusin pemuda memasuki pos jaga. Mereka terengah-engah dan sepertinya telah berlari jauh-jauh ke sini. Ada apa dengan para pemuda ini? Bukankah mereka seharusnya bekerja sekarang? Mengapa mereka semua datang ke sini untuk menonton TV? Itu pengawas bengkel mereka. Itu dia. Para pemuda ini akan dimarahi dan gaji mereka dipotong. Namun saat pengawas masuk ke pos jaga, dia juga menyuruh satpam untuk menyalakan TV. TV saya hanya dapat menerima CCTV 1 dan saluran TV provinsi kami. Saluran lainnya seperti stasiun TV kota kami tidak jelas, kata penjaga itu. CCTV 1 akan dilakukan. Itu pengumuman besar sekarang. Perdana Menteri Jepang meminta maaf kepada kami. Hahaha. Rasanya enak. Orang Jepang itu harus meminta maaf kepada kami. Seorang pemuda tertawa. Apa? Perdana Menteri Jepang meminta maaf. Tentara kita akan menyerang mereka. Penjaga itu bertanya dengan penuh semangat. Jika China berperang dengan Jepang, dia akan menjadi yang pertama bergabung. Tidak ada perang. Perusahaan-perusahaan Jepang itulah yang menyebabkan polusi berat di China. Perdana Menteri mereka keluar untuk meminta maaf dan mengumumkan kompensasi kepada kami. Kali ini, orang Jepang harus tunduk pada kita. Betul sekali. Paman ketiga saya bekerja di dinas pemerintah kota. Pernah ada orang Jepang yang datang ke sini untuk membicarakan pendirian pabrik di kota kami. Dia sangat angkuh dan sombong. Dia berbicara seperti seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Untungnya kota tidak menyerah pada tuntutannya. Saya mendengar pabrik itu adalah pabrik kimia. Untungnya, para pemimpin kita di Pemkot punya pandangan ke depan. Jika air kota kita tercemar, kita semua akan menderita. Berhenti berbicara. Permintaan maaf dimulai. Teriak pengawas. Kamu mengerti bahasa Jepang? Ada penerjemah. Bahkan jika kita tidak mengerti, rasanya juga enak untuk ditonton. Saya mewakili pemerintah Jepang untuk meminta maaf atas tindakan beberapa perusahaan kami di China. Maaf. Tomichi Murayama membungkuk 90 derajat selama 5 detik. Kamera berkedip tanpa henti. Hati Tomichi Murayama berdarah. Brengsek. Sangat sulit untuk menjadi Perdana Menteri. Kami masih menyelidiki klaim oleh pemerintah China. Kami tidak akan membantah tuduhan itu. Kami bersedia menerima persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah China dan akan membahas jumlah kompensasi. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam insiden ini akan ditarik keluar dari China. Saya harap kejadian ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara kedua negara kita. Presiden Bill Clinton sedang menonton siaran langsung di Gedung Putih. Ketika dia melihat Tomichi Murayama mengakui tuduhan itu, dia menyalakan cerutu dan menarik napas dalam-dalam. Tomichi Murayama, si idiot ini. Bagaimana Anda bisa mengakui kejadian ini dan menarik perusahaan-perusahaan itu keluar dari pasar China? Apakah menurut Anda China masih akan terus bekerja sama dengan Jepang di masa depan? Apa yang harus Anda lakukan adalah menyangkal semua tuduhan dan menolak untuk mengakui apapun. Anda semua harus menangis dan mengklaim bahwa Anda semua dituduh secara salah. Dengan cara ini,
kami akan memiliki kesempatan untuk masuk dan membantu Anda semua. Tentu saja, jika ada bukti yang cukup, maka lain cerita. Dari perilaku Anda, tampaknya tuduhan itu semua benar. Brengsek, mengapa orang berukuran kecil itu masih hidup? Dengan dia di sekitar, Cina tidak mudah untuk dihadapi. Orang bertubuh kecil itu keras kepala dan bernegosiasi dengannya adalah hal yang menyebalkan. Tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan apapun saat bernegosiasi dengannya. Cara orang itu bernegosiasi adalah, saya menetapkan persyaratannya, dan Anda mematuhinya. Jika tidak, lupakan saja, atau kita pergi berperang. Setelah Perang Teluk, kebijakan Clinton adalah menjaga perdamaian dan menggunakan perang untuk menyerang presiden sebelumnya. Jika perang pecah selama masa jabatannya, maka dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk terpilih kembali dalam 2 tahun. Dia bahkan mungkin dipaksa untuk mundur. Yeltsin juga menonton siaran langsung permintaan maaf di Kremlin Rusia. Dia mencibir ketika melihat Tomichi Murayama membungkuk. Bagaimana orang ini bisa menjadi kepala Jepang? Tindakannya mencerminkan sikap seluruh negeri. Jepang ingin bekerja sama dengan Rusia. Bermimpilah. Tetapi China semakin kuat sekarang, dan Rusia telah banyak membantu China. Saatnya mengundang para pemimpin China untuk membahas lebih banyak kerjasama antara China dan Rusia. Saya harus mengundang mereka. Semakin baik hubungan Rusia dengan China, semakin AS akan takut. Dengan cara ini, Rusia akan punya waktu untuk berkembang. Ada banyak manfaat untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Cina. Presiden Korea Selatan juga menonton permintaan maaf di TV. Dia menertawakan dirinya sendiri. Banyak orang Korea juga merasa senang. Ada pepatah dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya. Bagaimana orang Korea, Cina, dan Jepang bisa duduk dengan tenang untuk mengobrol? Sangat mudah. Ketika orang Cina bersama orang Korea, mereka akan berbicara buruk tentang orang Jepang. Dengan cara ini, keduanya akan menjadi teman. Ketika orang Cina bersama orang Jepang, mereka akan memarahi orang Korea, dan keduanya akan berteman. Ketika orang Jepang bersama orang Korea, mereka akan memarahi orang Cina, dan mereka bisa berteman. Negara-negara ini saling membutuhkan, tetapi pada saat yang sama, saling membenci. Itu adalah hubungan yang aneh. Para pemimpin Inggris, Jerman, Prancis, dan banyak negara lain semuanya menonton siaran langsung. Jepang masih negara adidaya ekonomi, dan dipaksa untuk meminta maaf kepada China. Ini adalah berita besar. Beberapa orang senang melihat Jepang mempermalukan diri mereka sendiri secara internasional. Beberapa mengerutkan kening. Mampukah China memaksa Perdana Menteri Jepang untuk meminta maaf kepada mereka di depan umum? Apakah China begitu kuat sekarang? Banyak pemimpin telah mengambil tindakan pencegahan terhadap Jepang. Tetapi mereka tidak menyangka akan melihat China meningkat begitu cepat. Meskipun China masih kekurangan di banyak bidang, perkembangannya terlalu cepat. Bagaimana perkembangan China dalam 10 tahun jika terus tumbuh pada tingkat ini? Para pemimpin banyak negara berpikir jika mereka harus menekan perkembangan China dan memperlambat kemajuan mereka. Beberapa pemimpin merasa mereka harus memiliki lebih banyak kerjasama dengan China dan mengembangkan hubungan diplomatik yang erat. Dengan cara ini, bangsa mereka akan diuntungkan ketika China berkembang. Orang Cina prihatin dengan reputasi mereka. Jika ada negara yang berteman dengan China, China akan memilih untuk tidak berselisih dengan negara itu kecuali pihak lain memulai pertarungan terlebih dahulu. Sepertinya sudah waktunya untuk mencabut beberapa pembatasan terhadap China. Feng Yu dan yang lainnya juga menonton siaran langsung di ruang rapat. Banyak yang diucapkan selama permintaan maaf, dan tidak ada dari mereka yang mengerti apa yang dikatakan.
Tetapi jelas bahwa Jepang telah menunjukkan ketulusannya dalam permintaan maaf ini, dan Duta Besar Tiongkok di Jepang mewakili Tiongkok untuk menerimanya. Pada saat yang sama, ia mengumumkan bahwa beberapa pejabat China akan terbang ke Jepang untuk merundingkan kompensasi. Sikap Duta Besar China itu sangat arogan. Dia berperilaku seperti seorang pemenang, dan banyak orang Jepang hanya bisa menundukkan kepala. Beberapa orang Jepang yang lebih ekstrim mulai memprotes dan menginginkan Tomichi Murayama mundur. Bagaimana bisa Jepang yang maha kuasa meminta maaf kepada China? Tapi tidak ada yang bisa diubah sekarang. Permintaan maaf ini disiarkan langsung ke seluruh dunia. Jepang dikalahkan kali ini. Bab 692 membeli dengan harga terendah Feng Yu tidak ada hubungannya dengan kompensasi dan perusahaan Jepang tidak lagi menuntut Taihua Supermarket Corporation untuk meminta maaf kepada mereka. Semua perusahaan Jepang di Cina tidak menonjolkan diri. Ini akan menjadi hari tahun baru segera, dan sudah waktunya untuk kegilaan kartu belanja supermarket Taihua lainnya. Tapi Feng Yu tidak tinggal di Beijing. Sebaliknya, dia terbang ke Hong Kong. Keponakan Feng, setelah putaran pemukulan ini, apakah harga saham mereka berada di titik terendah? Apakah rebound akan segera terjadi? Tanya Furongki. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Ini belum waktunya. Perusahaan-perusahaan itu hanya bersedia membayar ganti rugi dan menyetujui denda. Saya mendengar masih ada berita mengejutkan yang belum diumumkan. Setelah berita itu diumumkan, harga saham mereka akan turun lebih jauh. Furongki mengerutkan kening. Ada berita yang lebih mengejutkan. Ini harus menarik. Feng Yu dekat dengan pejabat tinggi Tiongkok dan seharusnya bisa mendapatkan informasi orang dalam. Sony Columbia Pictures akan merilis film blockbuster Natal ini. Saya telah meminta anak buah saya untuk menyebarkan desas-desus bahwa film ini menyebalkan. Penonton akan menghindari film ini, dan penjualan tiket tidak akan tinggi. Bioskop yang lebih kecil akan memutar film ini, dan penjualan merchandise terkait film mereka akan turun. Bahkan VCD mereka untuk film ini tidak akan laku. Harga saham Sony di AS akan turun lebih jauh. Furongki tersenyum seperti rubah yang licik. Dia tidak perlu merogoh kocek banyak untuk menekan harga saham perusahaan turun. Terkadang, rumor saja sudah cukup. Mari kita tetap pada rencana kita. Saya akan membeli sebagian besar saham perusahaan kimia itu, dan Anda akan membeli saham elektronik itu. Saya percaya bahwa pada bulan Januari, perusahaan-perusahaan itu akan mengambil beberapa langkah untuk menyelamatkan saham perusahaan mereka, dan harga saham akan naik secara perlahan. Kami akan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi kalau begitu. Dalam waktu kurang dari seminggu, harga saham perusahaan-perusahaan itu turun hampir 50%. Saat ini masih turun, tetapi penurunannya tidak sedrastis awal minggu ini. Tapi setelah kompensasi diumumkan dan perusahaan-perusahaan itu menjual pabriknya di China, sahamnya akan turun lagi. Semua saham perusahaan multinasional besar ini pasti akan rebound setelah harga saham mereka jatuh. Reboundnya akan kuat. Juga, ini adalah akhir tahun, dan setelah laporan keuangan dirilis, perusahaan-perusahaan ini akan mengambil kesempatan untuk mengumumkan rencana masa depan dan perkiraan keuntungan mereka. Pemegang saham utama juga akan mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan kepemilikan mereka di perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Saham mereka pasti akan pulih dari kehancuran. Sekarang, Feng Yu dan Furongki hanya perlu memprediksi kapan harga saham akan mencapai titik terendah. Buffett sedang duduk di kantornya, menatap komputernya. Kisah perusahaan Jepang ini adalah kesempatan yang sangat baik baginya. Warren Buffett memiliki banyak investasi, dan dia paling banyak berinvestasi di pasar keuangan, terutama saham.
Dia telah berinvestasi di Washington Post, Coca-Cola, General Dynamics, Dell, dan menghasilkan keuntungan yang tinggi dari perusahaan-perusahaan ini. Meskipun Buffett juga memiliki pabrik industri yang bergerak di bidang manufaktur tekstil, namun keuntungan dari pabrik ini hanyalah sebagian kecil dari pendapatannya. Sebagian besar uangnya berasal dari sahamnya. Rumusnya untuk berinvestasi sangat sederhana. Dia mencari saham murah untuk dibeli dan kemudian menunggu harga saham naik. Namun dia tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan murah. Dividen dan pengembalian dari penjualan sahamnya memberinya keuntungan yang tinggi. Pada dasarnya, setiap kali Buffett mengakuisisi sejumlah besar saham perusahaan, harga saham perusahaan itu akan melonjak. Strateginya untuk berinvestasi adalah investasi jangka panjang. Dia tidak terburu-buru untuk menjual bahkan jika harga saham jatuh setelah dia membelinya. Sebab, dia yakin sahamnya akan segera rebound dan returnnya tinggi. Sejak dia memulai perusahaannya, nilai perusahaannya telah meningkat hampir 400 kali lipat. Tidak ada yang bisa menandingi kejelian Buffett dalam berinvestasi. Ada fenomena aneh. Orang-orang mulai mengikuti apapun yang diinvestasikan Buffett, dan ini menciptakan kenaikan jangka pendek pada harga saham perusahaan itu. Warren Buffett telah menjadi indikator pasar saham. Sekarang, Warren Buffett telah mengarahkan pandangannya pada perusahaan-perusahaan Jepang itu. Perusahaan-perusahaan yang diusir dari China. Buffett menyadari bahwa output dari banyak pabrik di China tidak terlalu tinggi dan bukan merupakan proporsi yang signifikan dari total produksi perusahaan. Ketika perusahaan-perusahaan itu menarik staf manajemen mereka dari pabrik-pabrik di China, mereka pasti akan memikirkan cara lain untuk meningkatkan keuntungan perusahaan mereka dan harga saham perusahaan pasti akan naik lagi. Meskipun merek perusahaan akan terpengaruh dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, Buffett merasa perusahaan-perusahaan itu akan dapat pulih. Perusahaan-perusahaan ini memiliki latar belakang teknologi yang kuat dan tidak memiliki masalah arus kas. Juga, pemerintah Jepang akan memikirkan cara untuk membantu perusahaan-perusahaan itu. Bagaimanapun, pemerintah Jepang tidak dapat membiarkan perusahaan-perusahaan ini gagal. Warren Buffett juga telah meneliti perusahaan-perusahaan ini. Beberapa dari mereka melakukannya dengan cukup baik dan memiliki pengembalian yang tinggi untuk tahun ini. Tidak normal jika harga saham mereka anjlok begitu tiba-tiba. Ketika perusahaan-perusahaan ini mengumumkan keuntungan tahunan mereka, para investor akan mendapatkan kembali kepercayaan pada perusahaan-perusahaan ini, dan harga saham akan bangkit kembali. Warren Buffett sedang mempertimbangkan saham perusahaan mana yang harus dia dapatkan. Ada terlalu banyak pilihan. Dia ingin mencari perusahaan yang stabil dan memiliki pengembalian yang baik. Ada satu faktor penting lagi. Jika pemain besar lain berinvestasi di perusahaan yang sama, harga saham akan naik lebih cepat. Jumlah ganti rugi sudah disepakati. Meskipun masih belum diumumkan, perkiraan kasarnya adalah jumlah yang signifikan. Asisten Fu Rongqi berseru, yang paling penting, perusahaan-perusahaan itu telah menarik diri dari pasar China, dan pabrik mereka di China dijual ke perusahaan Jepang lainnya. Harga jualnya tidak diungkapkan, tetapi dari penampilan mereka, harga seharusnya tidak tinggi. Jepang telah memainkan kartunya dengan baik kali ini. Mereka telah menunjukkan ketulusan mereka dan tidak menderita kerugian besar. Perusahaan Jepang masih menghasilkan uang di China. He Zhaoji terkesan dengan cara Jepang menangani situasi ini. Pemerintah Jepang tidak menderita kerugian. Yang menderita kerugian adalah perusahaan-perusahaan itu. Ketika berita ini dirilis, saham perusahaan-perusahaan itu akan turun lagi. Betul sekali. Tapi akan lebih baik jika harga saham mereka anjlok. Ini seperti dilema. Di satu sisi,
Saya berharap agar harga saham mereka segera bangkit kembali agar kami bisa mendapat untung. Di sisi lain, saya berharap perusahaan-perusahaan itu akan bangkrut. Seseorang berkata dan tertawa. Hahaha. Staf yang lain tertawa sambil menatap monitor komputer mereka. Ada pemantauan pasar saham erat. Feng Yu dan Fu Rongqi juga menyalakan komputer mereka, dan keduanya tiba-tiba berdiri bersamaan. Beberapa pialang saham juga berdiri, dan semua orang berkata bersamaan. Harganya hampir mencapai titik terendah. Bersiaplah untuk membeli. Bab 693 mengambil bagian Mitsui Chemicals adalah pilihan pertama Feng Yu. Periode ini, harga saham Mitsui Chemicals turun dari $32 Amerika Serikat menjadi $14 Amerika Serikat. Perusahaan ini telah menyebabkan pencemaran paling parah di China dan didenda paling berat. Mitsui Chemicals memiliki banyak paten untuk produk kimia mereka. Paten saja sudah cukup untuk menjamin profitabilitas perusahaan. Feng Yu menjual sebagian saham Microsoft-nya dan menggunakan sebagian dana dari Win and Rain Consulting untuk membeli saham Mitsui Chemicals senilai $500 juta Amerika Serikat. Dengan sejumlah besar uang yang memasuki pasar saham, ada hasil langsung. Mitsui Chemicals masih berpikir itu karena langkah-langkah yang mereka ambil untuk menghemat harga saham mereka. Mereka sangat gembira. Pemegang saham mereka juga meningkatkan saham mereka untuk terus mendorong harga saham naik. Setelah itu, Feng Yu membagi dananya menjadi beberapa bagian dan berinvestasi di beberapa perusahaan kimia Jepang. Perusahaan-perusahaan ini serupa, dan mereka memiliki teknologi tercanggih di dunia. Sekarang, perusahaan-perusahaan ini telah mengakui kesalahan mereka dan memecat beberapa kambing hitam. Mereka mencoba yang terbaik untuk memperbaiki citra mereka yang ternoda. Mereka mengumumkan sumbangan yang mereka berikan kepada masyarakat selama bertahun-tahun dan apa yang telah mereka sumbangkan kepada masyarakat. Pengumuman ini berlaku. Harga saham perusahaan-perusahaan ini stabil dan mulai naik perlahan. Fu Rongqi memimpin dana gabungan keluarga Fu untuk membeli saham Toshiba, Pioneer, dan perusahaan elektronik lainnya. Perusahaan-perusahaan ini juga memiliki beberapa teknologi dan paten tercanggih. Kerusakan yang disebabkan oleh pabrik-pabrik mereka di China tidak terlalu serius, dan kompensasi serta denda mereka tidak terlalu besar. Juga, perusahaan-perusahaan ini telah memperkenalkan produk baru dan menerapkan promosi untuk meningkatkan penjualan mereka. Pada saat ini, Warren Buffett memasuki pasar. Dia membeli sejumlah besar saham Mitsui Chemicals dan kemudian mulai membeli saham Toshiba. Dengan Buffett membeli saham kedua perusahaan ini, banyak investor mulai mengikuti dan membeli saham kedua perusahaan ini. Para investor ini mendongkrak harga saham kedua perusahaan tersebut. Beberapa institusi dari AS dan Eropa juga melihat peluang ini dan mulai membeli saham perusahaan-perusahaan tersebut dalam jumlah besar. Mereka juga menganalisa pasar dan merasa saham ini tidak akan terjun seperti sebelumnya. Padahal, saham-saham ini harus melonjak dalam jangka pendek. 3 hari kemudian, Feng Yu, Fu Guangzheng, dan yang lainnya telah berhasil menggunakan semua dana mereka untuk memperoleh saham tersebut. Mereka mulai merayakannya dengan sampainya. Hanya dalam 3 hari, mereka bisa melihat keuntungannya. Setelah dikurangi biaya menyebarkan desas-desus dan menekan harga saham itu, mereka sudah mendapat untung besar. Hahaha, keponakan Feng, 1 bulan, paling lama 2 bulan dan kita semua bisa meraup untung. Fu Rongqi berkata sambil memegang gelas sampainya. Kami akan membuang semua saham kami dan membiarkan harga saham mereka anjlok lagi. Kami akan memberi mereka tahun baru yang menyedihkan. Mereka membantu perusahaan-perusahaan itu untuk menaikkan harga saham mereka demi keuntungan yang tinggi. Ketika ada keuntungan yang cukup,
Feng Yu dan yang lainnya akan membuang semua saham di tangan mereka. Hal ini akan menyebabkan harga saham perusahaan-perusahaan tersebut turun. Penurunannya mungkin tidak parah, tetapi harga saham pasti akan terpengaruh. Feng Yu dan yang lainnya harus mundur secepat mungkin, dan kemudian para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan itu akan terjebak dengan saham perusahaan-perusahaan itu dan harus menanggung kerugian bagi perusahaan-perusahaan itu. Fu Rongqi dan Feng Yu saling memandang dan tertawa. Kerja sama ini telah membantu keduanya menghasilkan lebih dari 30% keuntungan. Bahkan mungkin mencapai 50%. Ini adalah investasi yang baik yang memungkinkan mereka untuk membuat keuntungan yang tinggi ini dalam rentang waktu 1-2 bulan. Ini juga bukan investasi yang berisiko. Risikonya sangat rendah kecuali perusahaan-perusahaan itu melakukan hal-hal bodoh lagi dan memiliki berita negatif tentang mereka. Pemerintah Jepang telah membayar harga yang mahal untuk perusahaan-perusahaan ini, dan pemerintah China telah berhenti mengejar insiden ini. Di Cina, berita tidak lagi melaporkan perusahaan-perusahaan Jepang ini. Sebaliknya, berita sekarang berfokus pada kunjungan ke China oleh para pemimpin beberapa negara. Para pemimpin ini datang ke China untuk mencari kerjasama. Negara-negara tersebut ingin bekerja sama di berbagai bidang, seperti ekonomi, budaya, teknologi, bahkan militer. Mereka hanya ingin memiliki hubungan diplomatik yang lebih baik dengan China. Beberapa negara dunia ketiga, yang selama ini duduk di pagar, mulai condong ke China. Bagaimanapun, China adalah salah satu anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun kesan China telah lemah, itu sudah mulai menunjukkan kehebatan mereka sekarang. China telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki apa yang diperlukan untuk melawan negara maju lainnya dan menang. Ayah, mereka telah membeli saham perusahaan-perusahaan itu. Tampaknya menguntungkan. Haruskah kita juga mengikuti mereka dan membeli beberapa saham? Li Zeju sedikit cemburu ketika dia melihat hasilnya. Pada awalnya, Li Zeju memiliki pemikiran yang sama dengan ayahnya. Dia tidak ingin terlibat dalam pasar saham. Lagi pula, mereka tidak dalam perdagangan keuangan. Tapi sekarang, Li Zeju bisa melihat peluang ini untuk menghasilkan uang dengan jelas. Bahkan jika keuntungannya lebih rendah dan mereka keluar dari pasar lebih awal, mereka tidak akan menderita kerugian. Jika mereka duduk pada kesempatan ini, dia akan merasa tidak nyaman. Betul sekali. Ayah, mari bergabung dengan mereka. Fu Rongqi telah membujuk beberapa keluarga Hong Kong, dan mereka juga telah berinvestasi. Semua orang bekerja sama untuk mendorong harga saham dari beberapa perusahaan itu, dan kemudian, semua orang akan membuang saham mereka pada saat yang sama untuk memberikan pukulan lagi kepada perusahaan-perusahaan itu. Kata Li Zekai. Superman Li duduk di sofa, menyesap secangkir teh perlahan. Kalian semua tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apakah Anda semua berpikir bahwa saya tidak tahu ini adalah peluang bagus untuk menghasilkan uang? Saya hanya ingin melihat bagaimana Anda semua akan bertindak di depan keuntungan tinggi. Li Zekai dan kakak laki-lakinya bertukar pandang dan kemudian membungkuk. Keduanya tidak bisa mengendalikan diri di depan keuntungan yang tinggi. Juga, operasi ini dipimpin oleh keluarga Fu. Jika kita berpartisipasi, kita akan lebih rendah dari mereka. Bisakah kalian semua mentolerir itu? Tanya Superman Li. Li Zekai segera berkata, mengapa keluarga Fu lebih tinggi dari kita? Dalam hal pengaruh dan kekuatan, bagaimana keluarga Fu bisa dibandingkan dengan kita? Toko retail keluarga Fu masih harus bergantung pada kita. Tanpa pelabuhan kami, biayanya akan meningkat banyak.
Li Zeju membalas, tidak masalah siapa yang memimpin dalam bisnis selama pihak lain dapat membuktikan bahwa kita tidak akan kehilangan uang dalam investasi ini. Zekai, investor terbesar di perusahaan supermarket Taihua, adalah Feng Yu. Mengapa Anda bersedia menerimanya? Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Feng Yu lebih kuat dan berpengaruh daripada keluarga Fu? Li Zekai segera mengerti apa yang ayahnya coba ajarkan kepada mereka. Tidak masalah apakah menang atau kalah. Ini adalah hasil akhir dan keuntungan yang penting. Jika dia bisa membiarkan Feng Yu menjadi pemegang saham terbesar supermarket Taihua, mengapa dia tidak bisa membiarkan keluarga Fu memimpin operasi ini? Ayah, aku mengerti. Setiap orang akan memiliki sesuatu yang mereka kuasai. Sebenarnya ada baiknya kita mengikuti keluarga Fu dalam investasi ini. Kami bahkan dapat membantu untuk merangsang harga saham. Misalnya, kita bisa mulai bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan itu agar pelabuhan kita bisa bekerja sama dengan mereka. Harga saham mereka pasti akan naik karena negosiasi ini. Tapi kami tidak akan menandatangani kontrak dengan mereka dan menyeret masalah ini. Setelah semua orang membuang saham mereka, kami akan mengumumkan bahwa negosiasi kami telah gagal dan membiarkan harga saham mereka jatuh lebih jauh. Kata Li Zekai, kalau begini, mana yang masih mau singgah di pelabuhan kita? Kita tidak bisa melakukan ini. Itu akan merusak reputasi perusahaan kita. Kami hanya akan menggunakan sebagian dana kami untuk membeli saham mereka dan mendapatkan beberapa keuntungan dengan sisanya. Bagaimana mungkin kita tidak berpartisipasi ketika begitu banyak keluarga berpengaruh dari Macau dan Hong Kong telah ambil bagian? Kali ini, kita tidak perlu melakukan apa-apa dan hanya mengikuti sisanya untuk menghasilkan uang. Bab 694 Orang Bodoh yang Kaya, Bagian 1 dari 2, Feng Yu kembali ke Beijing setelah dia menyelesaikan semua investasi, karena dia harus mengikuti ujiannya. Dia tidak perlu khawatir tentang investasinya karena keluarga Fu akan membantunya memantau pasar. Ketika harganya tepat, semua orang akan membuang saham mereka. Banyak keluarga berpengaruh Hong Kong bekerja sama untuk menghasilkan uang dari pasar saham AS. Target mereka adalah perusahaan Jepang itu, dan ini adalah ide Feng Yu. Feng Yu ingin melihat seberapa kuat keluarga-keluarga ini ketika mereka menggabungkan kekuatan. Dia juga ingin melihat apakah keluarga-keluarga ini bersedia menaruh dendam satu sama lain demi keuntungan. Dia tidak ingin salah satu dari keluarga ini membuat masalah selama kembalinya Hong Kong ke China dalam 2 tahun lagi. Dari situasi saat ini, semuanya tampak baik-baik saja. Mungkin karena keluarga Fu, atau keluarga Li berpartisipasi dalam operasi ini. Atau mungkin, semua orang tertarik untuk menghasilkan uang dan dalam suasana hati yang baik. Secara keseluruhan, semuanya berjalan sesuai rencana. Sekarang, Feng Yu memiliki target baru. Dia akan melakukan sesuatu yang besar. Victor, penanggung jawab operasi Pfizer di Cina, berada di distrik villa baru di Liangang. Dia sedang menunggu bos besar. Seseorang yang memiliki pengaruh signifikan di Cina. Bos besar dengan dukungan keuangan yang kuat. Victor pernah mendengar tentang bos besar ini, tetapi dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia mendengar bahwa bos besar ini sangat rendah hati dan tidak pernah muncul di TV atau fotonya dipublikasikan di koran. Ada desas-desus bahwa gambar orang ini telah muncul di beberapa majalah Hong Kong, tetapi itu mungkin tidak akurat. Pfizer telah memasuki China cukup lama. Sejak awal tahun 80-an, Pfizer mulai menjual obat-obatan mereka di China. Sekitar akhir tahun 80-an, mereka mendirikan pabrik farmasi modern di Cina, Liangang. Ini juga merupakan kantor pusat Pfizer di Cina. 2 tahun kemudian, Pfizer akan mendirikan pabrik lain di Suzhou.
Pabrik baru ini memproduksi obat-obatan jenis nutrisi. Setelah produk suplemen kesehatan ditekan selama 2 tahun terakhir, obat jenis nutrisi laris manis. Obat-obatan nutrisi, impor, Pfizer juga laris manis. Victor mendengar bahwa bos besar ini adalah orang di balik semua ini. Seseorang yang bisa mempengaruhi seluruh bangsa. Bahkan Pfizer tidak bisa melakukan ini. Ada desas-desus bahwa di Cina, ada banyak keluarga merah. Orang ini mungkin dari salah satu keluarga. Ketika Victor sudah tidak sabar menunggu, dia melihat beberapa mobil mendekati vilanya. Ini adalah mobil terbaik di Cina. Mobil Songjiang. Tapi salah satu kendaraan di tengah adalah model yang belum pernah terlihat sebelumnya di China. Mobil-mobil berhenti, dan lusinan pria berjas hitam turun dari kendaraan di depan dan belakang. Mereka melihat sekeliling, dan salah satu dari mereka mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak, "Aman." Pengemudi mobil di tengah turun dan berlari untuk membuka pintu penumpang. Dia menggunakan tangannya untuk memblokir atap mobil, dan kakinya terentang keluar dari kendaraan. Sepatu kulit itu dipoles mengkilat. Pakaian orang ini benar-benar seperti bos besar. Tidak ada satupun lipatan di celananya. Tetapi ketika Victor melihat wajah orang itu, dia tercengang. Kenapa orang ini masih sangat muda? Haruskah bos besar ini menjadi orang tua? Bahkan jika dia masih muda, dia juga harus setengah baya. Orang yang turun dari mobil tengah, dikelilingi oleh pengawal, tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Seorang pengawal yang berdiri di belakang Feng Yu membantunya mengenakan mantel panjang, dan Feng Yu perlahan berjalan menuju Victor. Victor segera berjalan menuju Feng Yu dan mengulurkan kedua tangannya. Dia takut jika dia lambat dalam mendekatinya, Feng Yu mungkin akan menganggapnya kasar. Dia telah mendengar bahwa orang Cina banyak berbicara tentang wajah, dan semua pengusaha sukses di Cina menginginkan wajah. Tapi ini hanya pertemuan biasa untuk pertama kalinya. Apakah ada kebutuhan untuk penampilan mewah ini? Victor juga mendengar bahwa area villa ini milik bos besar ini. Di AS, orang kaya biasa membeli villa. Tapi dia belum pernah melihat orang membeli seluruh area villa. Seluruh area villa lebih besar dari perkebunan manapun yang dimiliki oleh banyak Taipan. Orang seperti ini harus diberi rasa hormat yang cukup. Inilah yang dipelajari Victor selama bertahun-tahun di Tiongkok. Jika dia memberi wajah kepada pihak lain, maka mereka akan dapat bergaul dengan baik, dan negosiasi akan lebih lancar. "Hai, Tuan Feng. Saya Victor." Victor berkata dengan Mandarin beraksen anehnya. "Bapak, pemenang. Senang berkenalan dengan Anda. Dingin sekali. Anda tidak perlu menerima saya di luar. Ayo masuk dulu." Feng Yu tertawa dan menjawab dalam bahasa Mandarin. "Iya." Identitas Feng Yu sekarang adalah seseorang yang tidak mengerti bahasa Inggris. Melihat Feng Yu berbicara dengan sopan padanya, Victor merasa lega. Orang ini harus mudah bergaul. "Bapak, Feng, saya mendengar bahwa Anda meminta saya di sini untuk membahas kesepakatan bisnis." Setelah memasuki villa, Victor bertanya. Staf Feng telah menghubunginya dan mengatakan bahwa Feng tertarik untuk mendiskusikan kesepakatan bisnis dengannya. Jika dia bisa mewakili Pfizer dan meraih kesepakatan ini, dia mungkin bisa dipindahkan kembali ke AS dan tidak perlu tinggal terlalu jauh dari rumah. Standar hidup saat ini di China jauh di belakang AS. Apalagi keluarga Victor masih di AS, dan dia sangat merindukan istri dan anak-anaknya. Feng Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Itu benar. Saya memiliki kesepakatan bisnis untuk didiskusikan dengan Anda. Itu harus menjadi kesepakatan bisnis untuk Pfizer." Victor sangat senang ketika dia mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Jika kesepakatan ini dengan Pfizer, itu berarti kesepakatan itu sangat berharga.
Dia bisa tahu Feng Yu adalah seseorang dengan pengaruh dan kekuatan yang kuat dari cara dia berbicara dan bertindak. Apa kesepakatan ini? Apakah Anda berpikir untuk mendirikan pabrik farmasi joint venture dengan kami? Pfizer telah mendirikan pabrik mereka di China, dan mereka perlu menyiapkan saluran distribusi untuk produk mereka. Feng Yu harus tahu bahwa mengirimkan produk Pfizer tidak mungkin, dan diskusi harus tentang pendirian pabrik usaha patungan. Ada banyak pengusaha di China yang kaya raya, tetapi tidak memiliki teknologi. Kebanyakan dari mereka suka berinvestasi dalam usaha patungan dengan perusahaan asing. Banyak pengusaha telah mendekati Victor sebelumnya tetapi semuanya ditolak. Itu karena para pengusaha itu tidak cukup kuat. Pfizer tidak akan bekerja dengan pengusaha biasa. Jika mereka ingin mencari mitra bisnis, mitra harus menjadi perusahaan China yang paling menonjol. Dari apa yang ditemukan Victor, Feng Yu ini adalah pengusaha paling kuat yang pernah dia temui dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh kantor pusat perusahaannya. Akan lebih baik jika Feng Yu masih memiliki dukungan politik. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Pabrik usaha patungan. Saya tidak tertarik dengan itu. Saya memiliki pabrik farmasi sendiri, dan ini adalah yang terbesar di China. Saya tidak kekurangan uang, dan saya tidak perlu mendirikan usaha patungan dengan orang lain. Mata Victor melebar. Orang ini memiliki pabrik farmasi terbesar di China. Perusahaan farmasi Shanghai atau perusahaan farmasi kota Bing. Bapak, Feng, pabrikmu. Apotek kota Bing. Saya mengakuisisi dan merestrukturisasi pabrik ini tahun lalu. Penjualan ini masih berjalan dengan baik sekarang. Produk kami juga diekspor ke negara-negara barat. Kami pasti akan segera menjadi nomor 1 di industri farmasi China. Feng Yu menjawab dengan tatapan bangga. Karena Tuan Feng tidak tertarik untuk mendirikan pabrik usaha patungan dengan kami, lalu apa yang kami kerjasamakan? Victor tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya di wajahnya. Apalagi yang bisa mereka diskusikan selain usaha patungan? Saya tidak mengatakan kami akan bekerja sama. Saya hanya ingin bertanya tentang formula obat yang dipatenkan Pfizer. Saya mendengar bahwa Pfizer memiliki paten untuk banyak obat. Bisakah Anda menjual kami beberapa? Saya bersedia membayar harga tinggi untuk itu. Feng Yu berkata dan melambaikan tangannya. Dia berusaha menunjukkan bahwa dia kaya. Apa? Tuan Feng ini ingin membeli paten Pfizer. Bab 695 Orang Kaya yang Bodoh, bagian 2 dari 2. Pfizer adalah salah satu perusahaan farmasi top dunia. Meskipun bukan yang terbesar di dunia, itu hampir sama dengan perusahaan farmasi top lainnya. Itu didirikan pada abad terakhir. Ini dimulai sebagai pabrik kimia kecil dan kemudian berkelana ke industri farmasi. Selama Perang Saudara, mereka makmur dan menjadi salah satu perusahaan farmasi terbesar di AS. Belakangan, antibiotik ditemukan, dan Pfizer mulai menelitinya. Pfizer perlahan tumbuh menjadi salah satu perusahaan terkemuka di bidang antibiotik. Ini sekitar waktu ketika WW2 dimulai. Pfizer mulai memasok penisilin dengan biaya rendah ke Angkatan Darat AS dan kemudian menjadi pemasok penisilin terbesar selama perang. Hal ini mengakibatkan perusahaan tumbuh lebih besar lagi. Setelah itu, Pfizer berhasil mengembangkan oksitetrasiklen, tetrasiklen, dan piroxicam. Semua obat ini membawa keuntungan tinggi bagi perusahaan. Saat ini, sebagian besar oksitetrasiklen, tetrasiklen, del. China diproduksi oleh Pfizer. Tetrasiklin murah dan efektif, dan menjadi obat yang umum digunakan di China. Hal ini juga mengakibatkan orang mendapatkan pigmentasi gigi tetrasiklin. Pfizer melihat manfaat dari pengembangan obat dan menggunakan dana mereka untuk meneliti dan mengembangkan lebih banyak obat.
Fokus mereka adalah obat-obatan yang akan dibutuhkan dalam jumlah besar di seluruh dunia. Misalnya, obat tekanan darah, obat kolesterol, obat pereda nyeri, dan obat anti radang. Mereka juga memproduksi antibiotik dan obat anti kanker tercanggih. Pfizer memiliki hasil yang baik. Mereka terus mengembangkan obat baru, dan setiap obat baru menghasilkan keuntungan tinggi bagi perusahaan. Pfizer mampu menjadi salah satu perusahaan farmasi papan atas karena memiliki banyak obat paten. Perlindungan untuk obat-obatan dan obat-obatan adalah 20 tahun. Dalam 20 tahun ini, Pfizer bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi dari penjualan obat-obatan ini. Bahkan setelah tahun-tahun perlindungan, mereka masih dapat memperoleh keuntungan yang tinggi karena mereka telah menyempurnakan produksi obat-obatan ini dan mampu berproduksi dalam jumlah besar. Ditambah dengan merek dan reputasi Pfizer, obat-obatan mereka terjual dengan sangat baik. Sekarang, Tuan Feng ingin membeli paten mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak pernah terdengar bagi Pfizer untuk menjual paten mereka kecuali mendekati akhir perlindungan paten. Bapak Feng, saya tidak dapat membuat keputusan ini karena paten adalah aset terbesar perusahaan kami, jawab Victor. Feng Yu menunjukkan ekspresi tidak senang, aset seharusnya dijual untuk keuntungan. Anda masih belum mendengar tawaran saya. Bagaimana Anda tahu perusahaan Anda tidak akan setuju? Selain itu, Anda semua belum pernah menjual formula yang dipatenkan sebelumnya. Apa yang dikatakan Feng Yu benar. Mengembangkan obat-obatan dan mengajukan paten adalah untuk menciptakan kekayaan. Bukan seperti yang mereka klaim bermanfaat bagi umat manusia dengan obat-obatan mereka. Jika mereka bisa menjual paten mereka dengan harga tinggi, mereka akan melakukannya. Tetapi obat-obatan Pfizer semuanya sangat menguntungkan dan diminati di seluruh dunia. Mengapa mereka menjual formula paten dari obat-obatan ini kepada orang lain? Namun, mereka bisa menjual otorisasi paten ini. Jika Victor dapat menegosiasikan biaya otorisasi yang tinggi untuk paten ini, mungkin perusahaan akan memberinya beberapa hadiah. Dia tidak menginginkan imbalan uang. Dia hanya ingin dipindahkan kembali ke AS. Dia ingin bersama keluarganya. Kami belum pernah menjual formula paten kami sebelumnya. Tetapi kami telah mengizinkan perusahaan lain untuk memproduksi obat-obatan kami di masa lalu. Jika Tuan Feng menginginkan otorisasi, kita bisa mendiskusikannya. Jawab Victor. Otorisasi. Tidak ada keuntungan dalam hal itu. Sebagian besar keuntungan akan diambil oleh Pfizer. Bing City Pharmaceutical juga memiliki departemen R&D mereka sendiri, dan banyak peneliti top dipekerjakan. Tidak perlu membeli otorisasi dari Pfizer. Feng Yu tertarik dengan salah satu jenis obat yang masih dikembangkan oleh Pfizer. Obat ini memiliki efek samping yang lebih efektif daripada tujuan pengembangan obat ini. Sildenafil. Ini adalah obat baru yang masih dikembangkan oleh Pfizer. Itu seharusnya digunakan untuk mengobati angina pectoris, pembekuan darah, dan menurunkan tekanan darah. Namun setelah obat ini dikembangkan, hasil dari uji klinis tidak membuat depresi. Obat ini gagal. Itu tidak efektif, dan tidak akan laku. Tetapi para peneliti menemukan bahwa banyak peserta uji klinis diam-diam menyimpan beberapa obat ini. Beberapa peneliti mencoba menggunakan obat ini sendiri dan menemukan efek sampingnya. Obat ini mampu memberikan ereksi yang mengamuk. Maka, para peneliti mengubah arah penelitian mereka dan menjadikan obat ini sebagai pengobatan disfungsi ereksi. Itu dilaporkan ke atasan mereka di Pfizer, dan Pfizer melakukan riset pasar untuk obat selama 3 tahun. Itu sampai awal tahun ini ketika uji klinis dimulai. Hasil uji coba itu luar biasa. Lebih dari 80% peserta mengalami perbaikan setelah minum obat ini.
Ada obat serupa di pasaran, tetapi yang disuntikkan ke tubuh, dan itu tidak begitu efektif. Juga, siapa yang mau menyuntik dirinya sendiri sebelum bercinta? Semua suasana hati akan hilang. Feng Yu telah mengirim anak buahnya untuk menghubungi Pfizer dan bertanya apakah dia bisa membeli formula untuk obat ini. Tetapi dia menemukan bahwa Pfizer telah memulai uji coba untuk obat ini. Itu berarti sudah terlambat baginya untuk membelinya. Pfizer adalah perusahaan terkenal di dunia, dan tidak mungkin membeli formula mereka dengan sejumlah uang. Meskipun Feng Yu telah mengajukan penawaran tinggi, Pfizer menolaknya. Pfizer dapat menjual otorisasi tetapi tidak hak paten. Feng Yu tidak puas hanya dengan mendapatkan otorisasi. Dia menginginkan lebih dari itu. Dia ingin memiliki paten obat ini. Tapi itu sulit. Dia hanya bisa memasang jebakan. Victor, apakah menurutmu aku seseorang yang akan membayar biaya otorisasi orang lain? Yang saya inginkan adalah membeli beberapa formula. Beberapa formula untuk obat-obatan yang dapat mengobati beberapa penyakit. Tidak peduli apa jenis penyakitnya. Bahkan produk setengah jadi tidak masalah. Saya tidak pilih-pilih. Saya yakin perusahaan Anda akan puas dengan tawaran saya, kata Feng Yu. Feng Yu hanya tahu bahwa sildenafil adalah inhibitor PDE5. Dalam kehidupan sebelumnya, ada lebih dari satu jenis sildenafil. Setidaknya ada 2 jenis obat serupa. Feng Yu hanya perlu membeli formula untuk PDE5 inhibitor. Sisa penelitian akan mudah setelah dia mendapatkan formula ini. Dengan formula inhibitor PDE5, Feng Yu yakin Bing City Pharmaceutical akan dapat meluncurkan sildenafil lebih awal dari Pfizer. Ini karena China tidak seketat AS. Setelah Bing City Pharmaceutical menjadi yang pertama di dunia yang memproduksi obat ajaib ini, penjualan obat ini pasti akan lebih baik daripada perusahaan lain manapun. Victor mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Produk setengah jadi. Itu berarti Pfizer dapat menjual sebagian besar produk gagal mereka kepadanya. Tuan Feng kaya, tapi dia bodoh. Jika dia benar-benar membeli semua formula setengah jadi, maka biaya perusahaan akan berkurang. Victor akan banyak membantu Pfizer. Victor harus dapat mengajukan transfer kembali ke AS dengan kredit ini. Bapak Feng, jika Anda tertarik dengan produk setengah jadi kami, saya dapat membantu Anda bertanya ke markas saya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.